Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat tercinta, ada 3 macam tangisan yang akan menyebabkan turunnya rahmat Allah kepada kita. Menangis itu sesuatu yang menyatu dalam kehidupan. Bahkan awal kehidupan kita itu kan tangisan. Saat kita lahir kita menangis. Nah, sahabat tercinta, mari kita asah di bulan Ramadan yang penuh berkah itu. Ternyata ada 3 macam tangisan yang mendatangkan cinta Allah. 1, tangisan karena khusyuk. Kalau kita saat sholat pernah menangis, pernah terharu. Jadi yang namanya menangis, yang dimaksud menangis di sini tidak harus keluar air mata. Terharu, ya. Kita merasa nikmat, kita merasa mendapatkan karunia yang tak terhingga saat kita sholat, saat kita berdoa. Nah, bersyukurlah. Inilah tangisan yang muncul, yang lahir karena rasa khusyuk. Orang yang khusyuk itu, menurut Al-Baqarah ayat 45-46, di ayat 46-nya Allah menyatakan, orang yang khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin, dia yakin bahwa dia akan bertemu dan akan kembali kepada Tuhannya. Jadi saat dia ibadah, dia merasakan bahwa aku harus sungguh-sungguh dalam ibadah karena nanti aku akan pulang kepada Tuhanku. Aku harus berbekal diri. Nah, keinginan berbekal diri untuk menghadapi kepulangan kepada Allah, dan sering kita merasa nikmat, terharu, inilah yang disebut dengan menangis atau terharu karena khusyuk. Ini yang akan mendatangkan rahmat dan cinta Allah. Menangis karena khusyuk, terharu karena khusyuk. Yang kedua, terharu ketika tadabur. Apa itu tadabur? Tadabur artinya membaca Quran sambil berusaha memahami maknanya. Jadi kalau kita baca Quran, lalu saat membaca Quran masih banyak yang salah-salah bacaannya, itu namanya tahap qiraah. Bagi sahabat-sahabat yang ada di tahap ini, terus belajar. Karena Anda akan dapat 2 pahala. Seperti yang disabdakan Nabi, wallazi yaqra'uhu wa yata'tafalahu ajron. Orang yang membaca Quran terbata-bata, tapi dia belajar, baginya 2 pahala. Nah, dari situ naik ke tilawah. Kalau tilawah itu baca Quran, kemudian bacaannya pun sudah benar, panjang pendeknya, pelafaz dan kata atau makhorijul hurufnya. Nah, itu namanya tilawah. Nah, yang ketiga adalah tadabur. Kalau tadabur itu apa? Membaca Quran bukan sekedar teks-teksnya, tetapi berusaha memahami apa makna yang ada di ayat itu. Jadi tentu saja untuk tadabur kita bukan hanya baca teks, tapi juga kita berusaha memahami apa makna yang terkandung di dalamnya. Kita baca terjemahnya, kita baca tafsirnya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ada saat kita baca Quran, kemudian kita merasa terharu. Misalnya, saya baca di dalam Al-Quran bahwa anak itu merupakan amanah Allah. Bisa jadi ujian kebaikan, ujian keburukan. Saya merenung, saya belum menjadi ayah yang baik untuk anak-anak saya. Saya belum menjadi ayah yang bisa memberikan keteladanan mulia bagi anak-anak saya. Jadi saya merasa terharu, ya Allah, ampuni hamba, sementara ini hamba belum menjadi ayah yang jadi panutan untuk anak-anak hamba. Jadi ketika membaca Quran muncul sebuah kesadaran. Ketika kita membaca ayat tentang berbakti kepada orang tua, saya terharu karena sampai sekarang rasanya saya masih aja merepotkan orang tua, belum membahagiakan mereka. Nah, ketika baca ayat tentang berbakti kepada orang tua, kita merasa terharu karena belum bisa melaksanakan ayat itu. Nah, ini yang disebut dengan terharu karena tadabur. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadaburi Quran? Ataukah hati mereka tertutup untuk memahaminya? Jadi kita disuruh untuk
tadabur yang menyebabkan hati kita merasa terharu, terpanggil untuk melaksanakannya. Inilah keterharuan yang akan mendatangkan cinta Allah. Dan yang ketiga, terharu saat kita bertobat. Kita merasa dosa-dosa kita banyak, sekiranya kita meninggal rasanya belum siap karena dosa kita banyak. Makanya kita tobat. Saat bertobat ada keterharuan. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan pada hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innallaha yaghfirudz dzunub. Allah ampuni dosa-dosamu. Nah, saat kita tobat, ingat segala dosa, kita mohon ampun, ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Merasa terharu, mohon ingin benar-benar dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat tercinta, semoga Ramadan yang kita jalani sekarang mengasah kita, jiwa kita untuk punya keterharuan. Haru karena khusyuk, haru karena tadabur, dan haru karena kita bertobat. Semoga saum ini menjadi saum terindah dalam hidup kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.